Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa baraka fikum. Di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini, kembali kita dipertemukan Allah Jalla Jalaluh di rumahnya yang mulia ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berkumpul beberapa menit ke depan menapak tilas sejarah harum, sejarah tokoh, sejarah hamba Allah yang mulia, yang dibenarkan ucapannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hamba-hamba yang soleh, perjalanan hidupnya yang layak dijadikan suri tauladan, contoh bagi kehidupan kita. Dialah Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sudah disampaikan tadi, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu kita tidak akan bisa memahami secara detail dan rinci, belum lagi kita dihadapkan dengan angka-angka berupa tanggal, tahun. Akan tetapi jamaah sekalian, intisari dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain tidaklah pernah padam. Nama Nabi alaihi salatu wasallam akan selalu hidup meskipun jasad beliau sudah ada di liang lahat. Begitu juga para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Perjuangan dakwah Islam ini tidak boleh mengalami kematian, harus terus hidup. Sekarang ini dakwah itu dibebankan di atas pundak-pundak kita jamaah sekalian. Bagaimanakah dakwah ini kita emban dengan tanggung jawab penuh? Bagaimanakah dakwah ini terus kita hadapi dengan penuh semangat? Api gelora yang terus membakar dalam dada ini tidak pernah padam, sebagaimana dulu pernah diemban oleh generasi pertama yang tak pernah kenal gentar. Maka dari itu sangat perlu kita melihat bagaimanakah semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Sekali lagi, sejarah akan terus berulang. Jangan sampai kita mengalami dari mozaik-mozaik sejarah yang telah berlalu masa lalu itu dalam keadaan kita diselimuti oleh kabut, kehinaan, keterpurukan. Lihatlah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Bagaimana mereka menyingkap sedikit demi sedikit awan kabut keterpurukan itu. Dahulu di awal-awal dakwah Nabi SAW tak ada yang mau memandang. Apalagi orang-orang yang mengikuti Nabi SAW adalah segelintir orang, bahkan orang-orang yang dianggap remeh-temeh oleh orang-orang Quraisy. Orang lemah, mantan budak, miskin, fakir, dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tanamkan keteguhan di hati Nabi SAW
dan hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Pelan tapi pasti jamaah sekalian, terus bersabar menghadapi segala tantangan dakwah, intimidasi, maju tak gentar selama hayat masih dikandung badan. Terus Nabi SAW laksanakan penuh dengan keyakinan suatu saat akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa sodaq, dan betul apa yang diharapkan oleh Nabi SAW Allah buktikan. Ingat jamaah sekalian, persangkaan kita ini berbanding lurus dengan apa yang akan diberikan Allah Tabaraka wa taala. Jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan selama yang kita cita-citakan tidak keluar dari garis-garis Islam. Namun jikalau atau seandainya kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan yang kita akan dapatkan sesuai dengan prasangkaan kita. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana inda dhoni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Jika baik, akan sesuai dengan prasangkaannya. Jika buruk, ya sesuai dengan apa yang dia duga. Wal iyadzubillah. Tidak layak, tidak pantas seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah Tabaraka wa taala. Bukankah kita diajarkan rukun iman yang keenam? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semua kebaikan sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Semua keburukan memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Meskipun keburukan murni tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang namanya sakit, bahkan kerap kali sakit itu menjadi sebuah monster dalam tanda kutip siapapun yang merasakannya. Tapi ingat jamaah sekalian, di balik sakit itu ada hikmah yang begitu agung, ada manfaat yang begitu dalam. Bukankah dengan sakit ini kita akan merasakan begitu nikmatnya sehat? Dengan begitu kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bergantung hati ini minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kala sehat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesibukan yang begitu padat, harta melimpah ruah yang kita dapatkan dengan begitu mudah, perniagaan kita yang mengalami kemudahan, omset bertambah, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang dengan cara diberikannya kita sakit supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan dua nikmat, di antaranya kata Nabi SAW yang dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia, yaitu sehat dan waktu luang, maka bersyukurlah minimal dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian alokasikan kesehatan dan waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan pertemuan yang kita berharap majelis ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mudah-mudahan bisa menjadi pemantik agar kita terus bersemangat, termotivasi menuntut ilmu. Tadi sudah diingatkan, dan kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala di atas husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Husnul khotimah jamaah sekalian bukan dengan cara menunggu, tapi dengan cara kita mencari sebab-sebab yang membuat kita mendapatkan husnul khotimah. Di antaranya adalah terus kita berbuat baik, terus kita beramal soleh. Di antaranya salah satu adalah kita bermajelis ilmu ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum. Kita sudah memasuki bab terakhir dari buku Sirah An-Nabawiyah ini. Bab ke-7 di bawah judul Fiqhus Sirah min Fathi Makkata ila wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-7 fase Fatu Makkah, atau sering diterjemahkan dengan pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase demi fase telah kita lewati, lebih-lebih langsung pelaku sejarah itu sendiri dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Peperangan demi peperangan dilalui. Tentunya dari setiap peperangan itu tidak melulu kegembiraan,
tersingkap dalam raut wajah Nabi alaihissalatu wassalam dan juga para sahabatnya dalam artian dari awal sampai akhir selalu gembira, tidak berkurang satupun, entah itu pasukan ataupun harta, tidak demikian. Seperti halnya di dunia ini, ada hitam, ada putih, ada malam, ada siang. Begitu juga aktivitas peperangan jihad yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Puluhan peperangan sudah menjadi menu sehari-hari mereka, generasi pertama umat Islam ini radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetesan darah, regangan nyawa, semuanya tak membuat kemudian lemah semangat untuk berdakwah dan menyebarkan Islam serta meninggikan kalimat la ilaha illallah, sampai kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana periode ini Allah menunjukkan mana kebenaran hakiki dan mana kebatilan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala membersihkan rumahnya yang ada di Mekah, Al-Baitul Haram, dari segala noda karat kesyirikan dan simbol-simbolnya. 360 kurang lebih berhala yang menghiasi dan melingkari Ka'bah yang mulia berhasil dengan izin Allah tabaraka wa taala melalui tangan Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain steril. Dengan kata lain, secara singkat, Fatu Mekah ini memberikan nafas segar bagi kaum muslimin dan memberikan satu gerbang awal untuk menunjukkan kepada umat manusia secara umum di muka bumi ini, dan kepada orang-orang yang dulu memandang sebelah mata, masih mending sebelah mata, berarti sebelahnya masih melihat kaum muslimin, bahkan tidak melihat sama sekali kaum muslimin. Bagaimana tidak? Karena di hadapan mereka ada dua negara adidaya superpower, yaitu Romawi dan Persia. Dua negara ini sama sekali tidak pernah memperhitungkan bahwa jumlah yang sedikit ini pada akhirnya dan kiranya mampu untuk memberikan sebuah goncangan dunia pada saat itu. Dan memang dalam Islam jamaah sekalian, tidaklah pernah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepastian dan jaminan yang menang pasti yang banyak belum tentu. Kemenangan itu beriring dengan sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kelompok yang besar. Seolah-olah kita masih terbawa sebuah ingatan yang masih segar, bagaimana peristiwa perang pertama yang dipimpin Nabi alaihissalatu wassalam di perang Badar dengan jumlah 313, di mana pasukan membawa 1000 pasukan dari orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Padahal rasionya kaum muslimin menang atau tidak jamaah sekalian? Logikanya kalah jumlah. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala berikan kemenangan. Sebelumnya Allah berikan ketenangan. Di malam hari sebelum peperangan, mereka semua mampu tidur nyenyak seperti tidak terjadi apa-apa. Allahu Akbar. Orang-orang Quraisy malah berpesta pora. Mereka yakin seolah-olah mereka akan bisa menggulingkan dalam tanda kutip atau bisa menggusur kedudukan kaum muslimin yang menurut mereka jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah orang-orang Quraisy. Mereka lupa Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Mereka lupa akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah karena keimanan yang mereka miliki, karena ketakwaan yang mereka miliki dan bersemayam dalam sanubari mereka. Dan betul, dan inilah janji Allah tabaraka wa taala kepada siapapun jamaah sekalian. Dan janji Allah terus terbentang sampai menjelang hari kiamat. Apakah termasuk diantaranya generasi kita ini? Ya. Siapapun yang memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tolong dengan cara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah punya ribuan, ratusan ribu, jutaan cara untuk menolong hamba-hambanya kalau mereka mau memegang teguh agama. Mereka mau menghidupkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, memuliakan perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Cinta yang sesungguhnya tadi sudah disampaikan, bagaimana cara pembuktian kita. Bukan hanya sekedar kita mengatakan saya cinta Allah,
Sedangkan hayya ala sholah, terus dunia yang menjadi target, disibukkan dan dilalaikan oleh dunia. Jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari fitnah dunia. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya, tidak. Islam tidak mengajarkan demikian dan tidak ada materi itu dari Nabi SAW. Islam hanya memberikan peringatan fokus akhirat tanpa melupakan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah keutamaan akhirat, kata Allah tabaraka wa taala, namun jangan lupakan tanggung jawabmu terhadap dunia ini. Kita sebagai kepala rumah tangga wajib mencari nafkah untuk menghidupi istri, anak, dan siapapun yang berada di bawah tanggung jawab kita. Gak boleh kita tinggal diam. Gak boleh kita lepas tanggung jawab dengan alasan saya fokus ibadah. Tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Sesuap nasi yang kita masukkan ke dalam mulut istri dan anak kita itu termasuk sedekah, termasuk berpahala, jamaah sekalian. Jangan pernah sia-siakan meskipun sedikit berupa kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang pertama, kata penulis, Nabi SAW di tahun 8 Hijriyah ini, pada bulan Ramadan, tanggal 10 bulan Ramadan, jamaah sekalian, tanggal 10, membawa 10.000 kaum muslimin dari kota Madinah menuju Mekah. Tidak seperti biasanya, di tahun 8 Hijriah ini Nabi langsung mengumumkan dengan lantang dan lugas kepada para sahabat bahwa kita akan menuju kota Mekah untuk menaklukkan dan mengambil alih, membersihkan dari noda-noda syirik. Kalau biasanya Nabi diam-diam supaya musuh tidak mengetahui. Ini Nabi langsung menginformasikan, tetapi tetap berpesan kepada para sahabat jangan sampai informasi ini keluar, apalagi sampai ke telinga orang-orang Quraisy. Kemudian seperti biasa pula, Nabi SAW sebagai seorang kepala negara pada saat itu, meskipun beliau tidak makan bangku sekolah, kalau bahasa kita makan bangku sekolah, beliau orang yang cerdas. Beliau tak membiarkan kota Madinah sepi dari kepemimpinan. Beliau menggantikan atau beliau memberikan mandat kepada sahabat yang bernama Abu Ruhnin Al-Ghifari radhiyallahu taalaan menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam sementara beliau melakukan safar ke kota Mekah. Jadi Madinah tetap dalam pengawasan, tetap dalam pantauan, guna menjaga keselamatan dan keamanan penduduk kota Madinah yang tidak ikut kali ini di tahun 8 Hijriah bersama Nabi SAW. Kemudian sebab Fatu Mekah ini, jamaah sekalian, kalau kita ingat dan kita mundur kembali 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 6 Hijriah, saat Nabi SAW mau melaksanakan umroh, beliau tertahan di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Di sana terjadi sebuah peristiwa yang melegenda yang pada akhirnya ternyata inilah dia melatar belakangi adanya Fatu Mekah. Semua ini sudah direncanakan dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, di mana kaum muslimin tidak bisa umroh, akan tetapi lahirlah ke sebuah kesepakatan yang bernama Perjanjian Hudaybiyah. Butir-butir itu disetujui oleh Nabi SAW. Zahirnya satu pun dari butir-butir itu tak ada yang memberikan maslahat kepada kaum muslimin atau manfaat serta keuntungan. Tidak ada satupun. Sungguh tidak mengenakan dan tidak memberikan kenyamanan dari setiap butir perjanjian yang disetujui oleh Nabi SAW. Hanya satu orang yang mampu meluapkan ketidaksetujuannya, Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Beliau itu mewakili dari sekian banyak sahabat, sudah nggak bisa umroh, nggak bisa lihat kampung halaman, nggak bisa tawaf di Ka'bah, di Baitul Haram. Udah gitu ada perjanjian yang satu pun tidak ada keuntungannya sama sekali bagi kaum muslimin. Umar nggak bisa diam. Dan itu tipikal Umar memang. Langsung disampaikan kepada Nabi SAW unek-unek yang dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan.
Nabi hanya mengatakan ini Rasulullah wala a'si Rabbi. Saya itu Rasulullah dan saya tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu jawaban Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini mendapatkan satu pelajaran penting jamaah sekalian. Biar bagaimanapun Nabi alaihi salatu wasallam kalau berbicara mengenai syariat, beliau mengesampingkan perasaan. Karena beliau yakin di balik ini semua pasti ada maslahat. Meskipun seolah-olah zahirnya tidak mengenakan. Kalau seandainya Nabi tidak sekuat dan sekokoh gunung yang menjulang tinggi, ya sudah, mungkin tidak akan pernah ada Fatu Makkah. Tapi Nabi terus dengan kekuatan yang penuh dan keimanan yang begitu hebat hanya mengatakan kepada Umar, "Inni Rasulullah wala a'si Rabbi." Saya Rasulullah dan tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semua ini bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata Nabi menyetujui butir per butir, tidak. Semua ini atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang suatu saat hasil panen kemenangan akan dipetik oleh kaum muslimin. Demikian jamaah sekalian. Pelajaran pentingnya jangan selalu akal ini kita gunakan untuk menghukumi syariat. Akal ini hanya boleh untuk menjadi wasilah. Ketika kita mendapatkan informasi, ketika kita melihat sebuah warna, jangan semuanya diolah oleh akal dan akallah yang memberikan keputusan. Jangan jamaah sekalian. Tapi berikanlah akal kesempatan untuk mengolah setiap informasi dan warna yang kita lihat, lalu kita serahkan ke atas, yaitu payung syariat. Payung syariat inilah yang akan menganalisis, yang akan mempertimbangkan, oh ini baik, laksanakan. Ini tidak baik, tinggalkan. Setelah itu berikan kepada hati. Hati ini yang akan mengajak seluruh jasad untuk bisa melakukan apa yang memang baik dilaksanakan, apa yang buruk ditinggalkan. Jangan pernah sekali-kali kita serahkan semuanya kepada akal. Karena kalau tidak, habis sudah sendi-sendi agama Islam. Yang tersisa hanya sebuah tanda tanya kenapa begini, kenapa begitu. Pada akhirnya jamaah sekalian, setan akan masuk dan bisa mempengaruhi otaknya, lalu dia pun tinggalkan agama Islam wal iyadzubillah. Dan ini pernah terjadi pada tahun 1985. Pernah terjadi. Siapa? Mungkin nanti kalau saya ingat di akhir cerita ini saya ceritakan. Kemudian kembali lagi sebabnya, salah satu butirnya jamaah sekalian, siapapun yang mau bersekutu kepada orang Quraisy dipersilahkan. Dan siapapun yang mau bersekutu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dipersilahkan. Di sini ada dua suku yang dendam kesumatnya itu berlangsung lama, bermusuhan dari tahun ke tahun, dari generasi demi generasi. Sebut saja Bani Bakar. Bani Bakar lebih memilih bersekutu dengan Quraisy. Dendam kesumatnya atau viralnya suku Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah bersekutu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Bani Bakar bermalam di sebuah tempat. Di sana ada mata air, kebetulan milik Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah sebagai pemilik tidak terima, apalagi tanpa izin. Berhak nggak mereka punya sikap seperti itu? Berhak. Ini tempat saya, nggak izin kemudian digunakan. Bani Bakar nggak terima. Lapor ke Quraisy, diberikan. Memang Quraisy secara fisik tidak membantu, tetapi suplai senjata diberikan kepada Bani Bakar. Ini sama saja membantu nggak jamaah? Sama saja membantu. Bani Bakar berhasil menewaskan beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah yang diwakili oleh Amru bin Salim lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nusir tayya Amr bin Salim. Kamu ditolong pada hari ini oleh kami, wahai Amr bin Salim. Dibatalkan oleh siapa perjanjian tersebut? Quraisy langsung. Karena Quraisy mengatakan 10 tahun kita gencatan senjata, gak boleh ada peperangan. Tapi Quraisy sendiri yang memulai. Betul gak jamaah sekalian? Rasulullah SAW, kaum muslimin tidak pernah membatalkan perjanjian. Ingat jamaah sekalian, dari zaman dulu sejarah telah menorehkan dan membuktikan kaum muslimin lah yang tidak pernah membatalkan dan melanggar setiap perjanjian demi perjanjian. Mereka lah yang membatalkan perjanjian itu. Nabi SAW diem antem adem di kota Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana. Ini salah satu cara Allah
yang kemudian terjadilah Fatu Mekah. Sudah Abu Sufyan bin Harb yang belum masuk Islam kala itu melihat, waduh ini ada bahaya. Langsung inisiatif dengan beberapa orang Quraisy datang ke kota Madinah untuk melakukan pembaharuan perjanjian. Namun tidak diterima oleh Nabi SAW. Beberapa orang dari Khuza'ah sudah tewas dan tidak mungkin itu dibatalkan oleh Nabi SAW. Nabi memegang teguh perjanjian. Wah, sudah tidak ada lagi harapan. Abu Sufyan kembali dengan tangan hampa. Dia hanya bisa menunggu akibat apa dan cerita apa selanjutnya yang akan terjadi dilakoni oleh kaum muslimin dari kota Madinah. Ya betul saja, 10.000 pasukan digadang oleh Nabi SAW menuju kota Mekah. Namun sebelum terjadi peristiwa keluarnya pasukan dipimpin Nabi SAW dari kota Madinah, ternyata ada peristiwa yang mengharu biru jamaah sekalian. Peristiwa yang menimpa sahabat veteran Badar namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang sahabat Nabi veteran Badar yang keluarganya masih di bawah jaminan orang-orang Quraisy. Jadi ternyata selama ini orang-orang Quraisy minta informasi diam-diam, sembunyi-sembunyi melalui Hatib bin Abi Balta'ah. Kata para sejarah, Hatib tidak membocorkan rahasia bahwa tanggal 10 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ini Nabi akan keluar untuk menaklukkan kota Makkah. Enggak. Tapi Hatib hanya mengatakan hati-hati terhadap tindakan kaum muslimin dari kota Madinah. Itu saja. Ditulis surat, melalui surat, itu isinya demikian. Nabi SAW kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib, diantaranya Az-Zubair bin Al-Awwam, Al-Miqdad, untuk mencari surat yang sekarang ini sedang berada di tangan seorang wanita yang mau menuju Mekah. Betul saja, langsung dengan sigap ketiga sahabat ini radhiyallahu taala anhum mengejar wanita tersebut, kemudian menghadang di jalan. Awalnya wanita ini tidak mau menyerahkan surat dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi Ali mengancam, kalau seandainya kamu tidak mau memberikan, terpaksa saya akan tanggalkan semua pakaian kamu. Wah, takut udah. Diserahkan akhirnya kepada Ali bin Abi Thalib. Sesudah itu kembali melaporkan. Setelah dilihat, dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Lihat proses peradilan Nabi SAW yang penuh dengan keadilan. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa kamu melakukan ini? Baru bertanya seperti itu Umar, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya, kosakatanya Umar ya begitu. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya. Nanti dulu kita dengarkan dulu. Main ini aja ya, seperti itulah kosakata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tunggu dulu. Kemudian Hatib menjelaskan jamaah sekalian, ya Rasulullah, di antara seluruh para sahabat Muhajirin, akulah sahabat yang keluarganya masih di tangan Quraisy. Mereka menjamin kehidupan dan kelayakan diri mereka di kota Mekah dengan syarat aku harus melakukan sesuatu untuk melindungi keluargaku yang ada di kota Mekah. Kami tidak memiliki apapun kecuali aku harus mentaati, tapi tidak pernah aku bermaksiat. Maksudnya membocorkan satu kata pun demi Allah, satu huruf pun kepada mereka. Dan itu memang dibaca oleh Rasulullah SAW dan memang dibenarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya saja Allah tetap memperingatkan kaum muslimin dan mukminin untuk tidak menjadikan musuh-musuh mereka sebagai wali atau sahabat dekat. Karena dikhawatirkan tadi adanya kebocoran rahasia yang harusnya tidak boleh didengar oleh siapapun, khususnya musuh-musuh Islam. Nabi SAW memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa jamaah sekalian? Salah satunya kata para ulama, beliau termasuk veteran perang Badar. Perang Badar ini veterannya itu pahalanya luar biasa. Salah satu keutamaan veteran perang Badar, orang yang ikut perang Badar, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau kepada para perang veteran Badar, wahai para veteran perang Badar,
Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa kalian. Bahkan mengatakan kepada kalian, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini salah satu keutamaan orang-orang yang ikut pada perang Badar. Tapi yang perang Badar pun tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Wah, enak juga nih buat mabok-mabokan, misalnya judi slot sekarang lagi. Tidak, jamaah sekalian, Hatib ini melakukan pun karena terpaksa. Beliau tidak mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengkhianati Allah. Beliau hanya mengatakan hati-hati terhadap kami kaum muslimin, itu saja sebenarnya. Tidak diketahui kapan dan jenis tindakan apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin, tidak dimaafkan. Sudah, kasus tutup. Jadi Umar tidak memenggal lagi, tidak, jamaah sekalian. Ini pun Umar kan minta izin, enggak langsung tiba-tiba dari belakang seret aja, enggak. Minta izin, izinkan saya wahai Nabi. Jangan, ntar dulu. Ini veteran perang Badar. Hati-hati terhadap darahnya para alumni perang Badar. Hati-hati. Kemudian setelah keluar dari kota Madinah dengan 10.000 pasukan, Nabi SAW menunjukkan kepada setiap suku bangsa Arab yang ditemui dalam perjalanan ke kota Madinah dan menunjukkan kekuatan mereka. Setiap kali itu pula suku-suku Arab yang melihat, mereka merasa takjub dan juga mereka merasakan takut akan kekuatan kaum muslimin yang besar, 10.000. Terus sampai kemudian tiba di sebuah bukit Maril Dhahran dekat kota Mekah. Di situ beliau bertemu dengan beberapa sahabat, diantaranya adalah paman Nabi SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Karena Al-Abbas ini memang sudah masuk Islam sejak lama, akan tetapi beliau belum bisa hijrah, baru bisa hijrah tahun 8 ini. Ketemu di jalan, kemudian tidak sempat ke kota Madinah, ikut lagi ke kota Mekah. Al-Abbas diam-diam telah menyembunyikan keislaman, jamaah sekalian, sejak perang Badar. Makanya pada saat perang Badar, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, salah satu yang dipesankan oleh Nabi SAW, jangan membunuh beliau. Nabi saat itu belum mau menceritakan alasannya. Makanya tidak heran sebagian sahabat ada yang protes. Anak anuqatil aba'ana wa auladana walam nuqatil amma Rasulillah. Apakah kita akan memerangi, membunuh bapak-bapak kita, anak-anak kita, keluarga kita, tapi kita tidak memerangi pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Loh, ada apa? Apa yang menjadikan pamannya Nabi ini berbeda? Nabi belum bisa menjelaskan, karena kalau dijelaskan takut ketahuan, akan mengancam keselamatan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, karena beliau masih punya tugas di kota Mekah sana. Beliau hanya mengatakan, ya Aba Habsin, ayuqtal ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai bapaknya singa. Ini ditujukan ke Umar bin Khattab. Oh, Nabi yang memberikan kunyah ini. Wahai bapaknya singa, cocok gak buat Umar? Nah, cocok aja. Wahai bapaknya singa, apakah pamannya Rasulullah akan dibunuh pada perang Badar ini? Wah, langsung Umar berdiri, siapa yang berani? Ya udah, diam para sahabat, diam udah. Kalau Umar sudah berdiri, artinya perkara ini besar. Al-Abbas, kemudian begitu juga sahabat Khalid bin Al-Walid, Masya Allah, masuk Islam, jamaah sekalian, di hadapan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga beberapa sepupunya Nabi SAW. Di antaranya adalah Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Bukan Abu Sufyan bin Harb, bukan. Abu Sufyan bin Al-Harith. Awalnya Nabi tidak mau menerima keislamannya. Kenapa? Karena permusuhannya itu luar biasa, jamaah sekalian. Bagaimana perbuatan sepupunya ini kepada para sahabat yang lemah. Wah, luar biasa. Nabi itu sampai mendalam lukanya. Awalnya Nabi nggak mau, tetapi dibujuk oleh ibunda Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala dan radhiyallahu ta'ala anha, meyakinkan bahwa keislaman mereka saat ini jujur, wahai Nabi. Mereka nggak akan lagi berbuat buruk setelah ini. Setelah itu akhirnya Nabi menerima dan menepuk dadanya Abu Sufyan, sampai Abu Sufyan merasakan tidak ada di kolong langit ini manusia yang paling saya cintai melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keislaman beliau baik sampai meninggal dunia, alhamdulillah.
Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat yang masuk Islam di tengah jalan, mereka nggak sempat menginjakan kaki ke kota Madinah saat itu, langsung ikut bergabung bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi memerintahkan di sayap kiri Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taalaan untuk memasuki kota Mekah dari atas. Sedangkan di sayap kanan langsung diberikan panjinya oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taalaan dari bawah. Jadi dua sisi yang memang sudah diperhitungkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam supaya tidak terjadi sebuah penghadangan yang berarti. Dari atas sudah ada, dari bawah pun ada. Betul saja, dari bawah beberapa suku bangsa Arab termasuk Quraisy menghadang masuknya Khalid bin Al-Walid bersama pasukan. Nah, di hadapan Khalid ya seperti tinggal sapu-sapu bersih jamaah sekalian. Ya betul saja, tidak ada perlawanan berarti, habis sudah, nggak cukup, tidak perlu membutuhkan waktu berjam-jam, habis. Lanjutkan perjalanan sampai di wilayah Al-Masjidil Haram. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, karena ingat pesan Abu Sufyan sudah masuk Islam, tapi ditahan di atas perintah Nabi kepada Al-Abbas pamannya, wahai paman, tolong tahan Abu Sufyan di sini supaya bisa melihat kekuatan kita. Abu Sufyan ditahan di Marid Zohron, di bukit namanya Marid Zohron. Terus kata Al-Abbas, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini seorang pria yang berbangga diri. Tolong nanti sebut nama dia. Baik. Sampai di Masjidil Haram, Nabi mengatakan, barang siapa yang ada di Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa yang ada di rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Mendengar kata itu, Abu Sufyan langsung, waduh, nama saya disebut. Semakin mantap keimanannya, karena memang seperti itu jamaah sekalian. Ada orang yang merasa dia dibanggakan, semakin inilah muamalahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Langsung hatinya, terbang ke awang-awang, nama saya disebut, padahal saya baru masuk Islam. Betul saja, dan Hindun binti Utbah saat itu ya mengakui kesalahannya, telah salah satunya adalah menyakiti jasadnya Hamzah bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib dan lain sebagainya. Ringkas cerita, selamat. Ada beberapa orang yang dikecualikan, 4 orang dengan 2 wanita yang dikecualikan oleh Nabi, boleh dibunuh kapan saja, di mana saja, meskipun mereka bergelayutan di sisi Ka'bah, bunuh. Karena 6 orang ini permusuhannya luar biasa. Di antaranya 2 wanita ini pada saat peperangan demi peperangan, dia yang menyulutkan api kebencian luar biasa di hati-hati Quraisy supaya bisa memberanguskan kaum muslimin. Di antaranya anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, tetapi berhasil melarikan diri ke kota Yaman. Istrinya masuk Islam, minta kepada Nabi, nyuwun, Nabi tolong berikan keamanan kepada suami saya. Akhirnya disetujui. Namun setelah nggak lama, Ikrimah bin Abi Jahal datang ke kota Madinah, masuk Islam, dan keislamannya baik sampai meninggal dunia. Alhamdulillah. Itu diantara yang dikecualikan. Nabi SAW akhirnya dengan tangannya mulia dibantu para sahabat yang lain menghancurkan kurang lebih 360 yang ada di Ka'bah, berhala-berhala semuanya. Dan para sahabat pun diutus di berbagai daerah untuk menghancurkan syiar-syiar, simbol-simbol daerah dekat Masjidil Haram, kesyirikan. Lalu beliau masuk ke Ka'bah, sholat di sana, beliau melihat pemandangan yang sungguh menyayat hati. Di dalam itu terdapat lukisan, salah satunya lukisan Nabi Ibrahim sedang main judi. Waliyadzubillah, langsung dihapus oleh Nabi SAW. Ini sebuah kebohongan yang begitu luar biasa. Dihapus, dibersihkan. Setelah itu kunci Ka'bah pun dikembalikan lagi ke Utsman bin Tolhah, karena memang keluarganya termasuk yang mendapatkan amanah untuk menjaga kunci tersebut. Nabi SAW kurang lebih 19 hari tinggal di kota Mekah. Setelah itu beliau kembali. Sebelum kembali jamaah sekalian, orang-orang Ansor kasakusuknya, wah kayaknya Nabi gak akan balik lagi ke kota Madinah. Beliau sudah ada di kampung halaman. Lihat saja wajahnya berbinar-binar, matanya lihat berkaca-kaca, bagaimana kerinduan yang mendalam terhadap kampung halaman. Ya sudah,
putus harapan dah buat kita untuk kembali lagi bersama Nabi. Nabi mendengar kasak-kusuk itu. Madza qultum? Apa yang kalian katakan wahai Nabi? Anda sekarang mungkin sudah mendapatkan tanah Anda kembali, kampung halaman Anda kembali. Sisalah kami yang akan kembali ke kota Madinah. Nabi paham ke arah mana. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Hidupku bersama kalian dan matiku bersama kalian. Nangis semua orang-orang Ansor. Kita kembali bersama. Siapa yang bilang bahwa saya akan tinggal di sini? Kita kembali ke kota Madinah. Wah, semangat lagi. Setelah itu nanti ada peristiwa berikutnya yang namanya Hunain. Secara singkat, inilah dia Fathu Mekah yang memang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbihu, dan seterusnya, dan menunjukkan ajal Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat. Ini nanti ada pembahasan tersendiri. Pelajaran penting yang pertama jamaah sekalian, satu, memegang teguh perjanjian. Bagi siapa saja yang mengamati kondisi orang-orang muslim dan kafir dari peristiwa di atas, maka ia akan mengetahui betapa kuatnya kaum muslimin saat itu. Namun perjanjianlah yang menghalangi umat Islam untuk segera membebaskan kota Mekah. Namun ketika orang Quraisy melanggar perjanjian tersebut, maka Rasulullah SAW memiliki alasan yang kuat untuk menyerang mereka di jantung kekuatan mereka dan menyingkirkan semua berhala yang berada di Mekah. Bukan berarti pada saat tahun 6 Hijriah Nabi tak mampu untuk menggempur kota Mekah, tidak. Tapi Nabi orang yang paling jauh dari sifat kekerasan dan ingin menciptakan kekerasan. Kalau memang bisa dengan obat puyer bintang 1, bintang berapa? Nah, bintang 7, kenapa harus tiba-tiba operasi? Kalau memang bisa obat warung kan demikian. Operasi nanti jalan terakhir. Kalau memang bisa dengan cara musyawarah damai, kenapa tidak? Itulah yang dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kita juga melihat tentang pemenuhan janji yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Amr bin Salim dari suku Khuza'ah, karena teman-temannya sebagian dibunuh oleh Bani Bakar. Nusir ya Amr bin Salim, kamu ditolong hari ini wahai Amr bin Salim. Dipenuhi janji oleh Nabi SAW selama perjanjian itu tidak melanggar hak-hak Allah, tidak melanggar hukum agama, maka penuhi janji itu. Ini pelajaran penting buat kita jamaah sekalian, buat yang berbicara juga, untuk menjaga amanah dan memenuhi setiap janji yang sudah kita ucapkan kepada siapapun orangnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk mengejar wanita yang membawa surat khatib, adalah bukti dari kerasulan beliau. Nabi gak tahu perkara gaib. Semua itu informasi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Ini membuktikan mukjizat Nabi SAW. Begitu juga semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak tahu perkara gaib. Kalaupun mereka tahu, informasi wahyu dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya adalah yang keempat, kisah Hatib menjelaskan tentang kedudukan pejuang Badar dan peran mereka yang besar dalam membela Islam dan kaum muslimin. Di sini Nabi SAW di samping ingat terhadap sabda beliau sendiri SAW, Nabi pun mengingat jasa-jasa setiap para sahabat dalam Islam ini. Ini mengajarkan kepada kita juga demikian jamaah sekalian. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang suci dari dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khoto, kata Nabi. Setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan. Namun kesalahan itu kita lihat dari jasa-jasa yang dia lakukan. Kalaupun memang harus ada punishment, harus ada tanggung jawab dari kesalahan yang dia lakukan, maka jadikanlah itu sebuah keadilan buat dirinya. Di samping dia punya kesalahan, dia punya kebaikan, kemudian dibandingkan, oh ternyata tanggung jawab yang harus diemban hanya seperti ini. Jangan sampai kita menzolimi orang tersebut. Jadilah kita pribadi-pribadi yang adil, termasuk kepada diri kita sendiri. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya adalah kelima, perhatian Rasulullah SAW dalam melunakkan hati seseorang
Beliau telah menjinakkan hati Abu Sufyan karena ia menyukai hal-hal yang membanggakan, yaitu dengan cara menjadikan orang yang masuk ke rumahnya akan aman. Tadi yang dipesankan oleh paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tolong sebut nama Abu Sufyan karena dia orang yang suka membanggakan diri. Jadi disebut oleh Nabi SAW. Betul saja. Beliau langsung merasa bangga. Kebanggaannya itu dua sebenarnya. Dia masuk Islam kemudian disebut namanya, dan putrinya menjadi istrinya Rasulullah SAW. Karena Abu Sufyan punya anak namanya Romlah, yang dikenal Ummu Habibah. Dinikahi oleh Nabi SAW pada saat Ummu Habibah masih berada di negeri Ethiopia, Habasyah, yang menjadi wakil Raja Ashamah, Raja Najasyi sana. Raja Najasyi yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, Najasyi ini orang Muslim karena dia beriman kepada Nabi meskipun belum melihat Nabi. Makanya Raja Najasyi tidak masuk kategori sahabat karena belum pernah melihat Nabi. Beliau masuk generasi tabi'in. Itu Raja Najasyi. Ashamah namanya, Ashamah. Sedangkan Najasyi yang berikutnya pengganti Ashamah, dia kafir. Sampai kematiannya kafir. Kemudian pelajaran penting yang keenam, kita juga melihat bagaimana Rasulullah SAW langsung menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Hal ini menunjukkan pentingnya tauhid. Ajakan kepada tauhid adalah prioritas utama. Tidak boleh seorang dai menyibukkan dengan yang lain sebelum mengajak kepada ketauhidan. 23 tahun jamaah sekalian, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Nuansa materi yang disampaikan Nabi penuh dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini selalu berbeda ceritanya, betul nggak jamaah? Warna dalam kehidupan ini senantiasa beragam. Pada warna apakah keimanan kita akan merosot? Disinilah peranan penting tauhid. Harus kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, senantiasa membentuk pribadi yang meningkatkan iman dan takwa. Disitulah peranan tauhid. Ini yang menjadi sebab kenapa tauhid terus kita dengungkan dan selalu kita propagandakan setiap detik, setiap waktu. Bukan berarti kemudian tema dalam kajian senantiasa tauhid, tidak melulu. Kadang-kadang untuk pembanding dan penambah wawasan keislaman kita, meskipun temanya tentang fikih, materi sholat, bisa nggak kita sisipkan tauhid di sana? Bisa jamaah sekalian. Bukankah sholat salah satu bentuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul enggak? Sebenarnya bisa, meskipun tidak harus. Contohnya ini, tema tentang sirah nabawiyah, tetapi full, penuh dengan tauhid dan nuansa tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tauhid tidak bisa lepas dari kehidupan kita sampai datang nanti kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Yang terakhir, ada satu cerita yang belum saya sampaikan. Setelah Nabi SAW berhasil mensterilkan sekitaran Masjidil Haram, Abu Bakar datang bersama sang ayah, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah nama aslinya Uthman. Abu Bakar juga nama aslinya Abdullah, bukan Abu Bakar. Beliau kunyahnya Abu Bakar, padahal satupun anaknya Abu Bakar nggak ada yang namanya Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Uthman, tapi jadi Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Quhafah dalam keadaan tua renta, buta, lalu datang kepada Nabi SAW bersama sang anak Abu Bakar. Wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, ayah saya mau bersyahadat di hadapan Anda. Setelah itu didengarkan, bersyahadat, langsung diberikan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat oleh Nabi, selamat kepada Anda wahai Abu Quhafah, selamat kepada Anda wahai Abu Bakar yang telah menyelamatkan ayahmu dari neraka jahanam. Pelajaran yang terakhir, kata penulis di sini, ucapan selamat Nabi SAW kepada Abu Bakar atas keislaman orang tuanya. Hal ini menganjurkan untuk memberikan ucapan selamat kepada seorang muslim yang memperoleh kebaikan baik dalam hal agama maupun yang bersifat duniawi. Saudara kita baru beli mobil baru, jangan dijulitin jamaah. Julit itu apa? Jangan diiriin, jangan didengkiin. Kasihan nanti bukannya dapat keberkahan malah dapat ainnya. Apa tuh ain? Pengaruh mata kita. Doakan, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik alaihi.
Gitu jamaah, selamat Pak. Mudah-mudahan kendaraan ini bisa membawa kepada kebaikan. Jangan-jangan tuh. Jangan-jangan kas masjid akhirnya ujung-ujungnya. Pernah jamaah sekalian ada di satu masjid dijulitin sama warganya. Pantesan rumah ketuanya mentereng tingkat 2, rumah 2 tingkatnya pun 2. Jadi rumah 2 dua-duanya di tingkat. Bisa jadi uang kas masjid, Masya Allah, sampai uang kas masjid yang disoroti jamaah sekalian. Padahal uang kas masjid selama ini murni langsung dari ketua DKM itu. Makanya setelah ada fitnah tersebut diajak kumpul, silahkan cek betul, selama ini selalu minus, dan itu pun ditutup oleh jangan sampai kita menjadi temannya syaitan jamaah sekalian, menjuliti orang. Lebih baik kita kasih selamat. Nanti kita insya Allah suatu saat pun akan mendapat jatah giliran yang sama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan nanti didoakan semoga Bapak juga mendapat rezeki yang lancar, yang baik, yang halal. Tuh didoakan sama saudara kita. Kita doain dia, selamat Pak atas kenaikan jabatannya. Semoga bisa menjadi pejabat yang amanah. Harta Bapak semakin berlimpah dan menjadi berkah buat keluarga. Amin. Bapak juga mudah-mudahan. Tuh kan saling mendoakan jamaah sekalian. Daripada saling menjuliti, saling berprasangka buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kebakaran jenggot kita, gak bisa tidur karena tetangga kita punya kulkas baru. Allahu a'lam bishawab. Allah sudah mendekati akhir perjalanan Rasulullah, tapi memang betul masih banyak yang bisa kita gali dari Rasulullah. Akan ada mungkin 1-2 pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyebutkan Nabi menyuruh sahabatnya kecuali beberapa orang harus dimatikan apa enggak? Ya. Memakan salah satu dendam saja tidak. Tapi kan nggak boleh dendam. Tapi kalau ketemu sahabat yang ini harus dibunuh kan? Itu saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya persis seperti pada tahun 6 Hijriah saat Umar mengeluarkan unek-uneknya. Beliau hanya mengatakan, Inni Rasulullah wala a'si amra rabbi. Aku Rasulullah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hal masalah nyawa, Nabi tidak pernah meremehkan dan bermain-main. Berarti itu semua atas arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Salah satu buktinya adalah meskipun orang ini bergelayutan di sisi Ka'bah, padahal kan orang yang berada di sisi Ka'bah darahnya terjaga luar biasa. Tapi ini pengecualian, dan itu pun sampai asar. Sisanya Nabi melarang. Berarti di sini ada sebuah pelajaran penting bahwa itu semua memang sudah arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Yes. Ya. Tadi Ustaz kan kata mau menceritakan yang tahun 1900. Oh, Masya Allah. Ceritanya jamaah sekalian, ini kisah nyata, bukan konon katanya, tapi betul adanya. Pada tahun kurang lebih segitu, nanti bisa dilihat di Google. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi di awal-awal perjalanan hidupnya menuai berbagai pujian dari para ulama sedunia ini. Lantaran kontribusinya yang begitu banyak untuk memperjuangkan agama Islam dan membela agama Islam dari suara-suara sumbang yang ingin merusak kehormatan agama Islam. Berbagai diskusi diikuti, berbagai seminar dia laksanakan, baik lisan, baik tulisan. Buah karyanya menunjukkan kejeniusan orang tersebut. Akan tetapi ternyata aktivitas itu seolah-olah melampaui batas yang harusnya tidak dia lakukan. Dia terus berkutat dalam perdebatan, seperti tanpa batas. Harusnya diskusi-diskusi yang ada itu ada controllingnya. Ada saat-saat yang jangan melampaui batas. Kepada siapapun dia diskusi, tidak melihat siapa lawannya. Sampai kemudian di akhir perjalanan hidupnya, kurang lebih secara singkat, dia berteman, bersahabat dengan orang-orang ateis, lalu mengeluarkan dan menerbitkan sebuah karya yang mengguncang dunia Islam pada saat itu.
Para ulama pun kaget, sekaget-kagetnya. Kalau tidak salah, mohon maaf jika memang kurang tepat judulnya, namun kurang lebih melepas belenggu Islam. Di situ terang-terangan baik dalam buah karyanya maupun suaranya di jumpa pers dan lain sebagainya, dia mengikrarkan diri keluar dari agama Islam dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Seperti itu. Dan meninggal dalam keadaan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu nggak boleh kita terpesona dengan amal kita, sebab semua bergantung di akhirnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu yang menjadi penentunya adalah di akhir. Salah satu kata para ulama penyebabnya karena orang ini berteman dengan tadi orang-orang ateis. Iya, berarti ada pelajaran penting. Hati-hati dalam memilih teman. Kalau berinteraksi dan kita berikan muamalah yang baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang di luar agama Islam. Tapi masalah bersahabat, hati-hati dalam memilih, karena akan membuat masa depan kita seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah diingatkan. Demikian sekalian yang kita pada hari ini, sebuah perjalanan yang tentu sangat panjang. Kalau diingat itu sudah bahasan dari awal sudah bersebutan. Iya, betul. Insyaallah. Walaupun nanti kita sudah memang sudah diskusi juga, ada beberapa bahasan dari kita yang sudah ada, kita akan berbincang, tetap kita akan fokusnya di dalam masalah hasil nabawi, ataupun mungkin terganti tema ke depan insyaallah. Demikian kajian kita mengambil manfaat bisa kita petik dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Dan insyaallah kita semua bisa mendapatkan kebaikan. So, kita tutup jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.